Assalamualaikum. Halo Sobat Tapis, bertemu lagi di acara kita Talk About Phenomena in the Sea. Ketemu sama saya di sini sebagai host. Saya Debbie dari Stasiun Klimatologi BMKG, di mana untuk hari ini Sobat Tapis kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Ketua Dharma Wanita Persatuan BMKG, Ibu Profesor Dr. Mora Claramita, MHPE, PhD, SP, KKLP. Selamat datang Ibu di acara podcast kita pada hari ini. Apa kabarnya Ibu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun gitu ya Bu ya. Kalau salam iya pun. Iya pun, jawabnya pun. iya pun. Jadi kalau saya tabi pun gitu, jawabnya iya pun. Baik, terima kasih Ibu terus kehadirannya pada hari ini. Sobat Tapis, kita perlu ketahui bahwa Ibu Mora Claramita ini beliau sangat istimewa untuk bisa hadir di sini ya. Kenapa? Beliau adalah juga selain Ketua Dharma Wanita Persatuan BMKG, beliau juga adalah memiliki profesi sebagai seorang dosen atau guru besar di Universitas Gadjah Mada. Ya, jadi kita bersyukur sekali pada hari ini beliau telah datang dan mau berbincang-bincang ringan sedikit Ibu tentang Dharma Wanita ini di podcast Sobat Tapis pada hari ini. Baik Ibu, kalau kita bicara tentang Dharma Wanita Persatuan ya Ibu ya, bahwa kita pernah mendengar pepatah itu di balik pria yang sukses selalu ada wanita yang hebat di belakangnya, itu Ibu. Mengingat seperti ini, posisi Bapak adalah seorang kepala BMKG yang memegang tanggung jawab besar gitu, nasional ya Ibu ya. Bagaimana pandangan Ibu tentang peran seorang istri dalam mendukung setiap perjalanan karir suami hingga sampai titik ini nih, seperti ini ya. Menurut saya Bapak sudah menjadi kepala dan memiliki tanggung jawab besar di nasional. Bagaimana Ibu memandang sebagai peran seorang istri? Silahkan Ibu. Ya. Terima kasih Bu Debbie pertanyaannya. Tadi mungkin saya lanjutkan ya, pepatahnya di balik pria yang hebat ada wanita yang hebat, dan juga sebaliknya ya, jangan lupa. Di balik gitu, wanita yang hebat ada pria yang hebat. Iya. Ya, jadi sebenarnya ini kan kerjasama yang baik ya antara wanita dan pria, dalam hal ini antara suami dan istri. Iya. Sehingga apa sih keunggulan dari pasangan kita gitu? Itu kita bisa dorong sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah kerjasama dua belah pihak yang sebenarnya latar belakangnya mungkin jauh berbeda. Nah ini uniknya di dalam rumah tangga, hubungannya dengan karir ya. Nanti belum hubungannya dengan anak-anak. Yeah. Itu sebenarnya adalah kerjasama dan saling menguatkan terus-menerus antara suami istri. Jadi mungkin itu prolognya. Iya, berarti intinya pasang suami istri itu harus saling mengisi gitu ya Bu ya, dari profesinya masing-masing, apalagi dia jauh berbeda profesinya, tapi bagaimana saling melengkapi, mungkin seperti itu ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali Ibu-ibu, bisa kita ambil pelajarannya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, selain mengemban amanah sebagai Ketua DWP BMKG, Ibu pastinya juga memiliki tanggung jawab sebagai seorang ibu dan juga seorang istri dalam rumah tangga gitu, dan juga sebagai seorang dosen dari profesinya. Bagaimana cara Ibu menjaga manajemen waktu agar tetap seimbang seperti itu Bu, di sama Ibu mendampingi sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan juga sebagai seorang dosen. Silahkan Ibu, bagaimana manajemen waktunya nih, kita perlu belajar ini Bu. Ya itu tantangannya ada di situ sebenarnya. Jadi ketika pasangan kita menduduki jabatan dalam hal ini atau memiliki karya tertentu, jadi ada potensi tertentu yang harus dikembangkan, itu
pasangannya, saya dalam hal ini istri, kemudian tiba-tiba mendapat perhatian harus kita bagi banyak sekali ya. Yang tadinya mungkin hanya ya, nggak hanya pekerjaan, kemudian anak, lalu rumah gitu. Nah ini lalu ada tanggung jawab Dharma Wanita nih, dan Dharma Wanitanya saya juga baru tahu BMKG itu ada cabang di setiap provinsi, bahkan setiap provinsi juga ada beberapa UPT gitu lagi, ya. Jadi ya. ada 90-an lebih, Bu. Ya, itu kan berarti di masing-masing DWP-nya provinsi. juga ada sebanyak itu. Iya. Dan itu tiba-tiba perhatian harus langsung terbagi gitu. Memerlukan waktu sejenak untuk bisa mengenal mengenal sebenarnya pekerjaan Pak Faisal ya dalam hal ini itu seperti apa, dan ternyata DWP-nya cabangnya di seluruh Indonesia nih gitu. Nah itu yang perhatian saya harus saya bagi, yang tadinya mungkin hanya 3 gitu jadi harus 1000 seluruh Indonesia gitu ya Bu ya. Jadi itu yang ya mungkin memerlukan wangsit ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, perlu upaya untuk memperhatikan semuanya juga, karena di DWP ini ada DWP pusat, ada juga DWP daerah gitu ya. Dan tetap urusan domestik harus jalan terus. Kemudian urusan pekerjaan sendiri saya juga punya jadwal sebagai dosen gitu, dan suami juga kadang-kadang perlu didampingi. Nah ini yang memang kuncinya dalam kita berkarya itu kan sebenarnya manajemen waktu. Jadi itu yang selalu saya ajarkan juga pada peserta didik ya, mahasiswa saya di Fakultas Kedokteran di UGM. Pada akhirnya ketika kita punya determinasi yang kuat, kita punya cara belajar yang kuat, kita bisa mengevaluasi belajar, tetapi kalau pembagian waktu itu tidak bagus, ya berantakan semua. Nah ini yang memang perlu skill tertentu ya untuk bisa membagi waktu ini. Mungkin juga ada bagaimana cara berkomunikasi gitu ya Bu ya, walaupun tadi seperti tadi bagaimana komunikasi sama anak, sama suami, sama rekan kerja, sama mahasiswa gitu, atau dan juga seluruh anggota organisasi di seluruh Indonesia. Mungkin nggak bisa Ibu lihat satu-satu per KUPT ya Bu ya untuk melihat Dharma Wanita di nasional ini, dan ini mungkin berarti menjadi pengalaman baru bagi Ibu ya. Bagaimana melihat Dharma Wanita itu seluruh Indonesia. Yang tadinya selama ini bagaimana Bu yang dialami? Selama ini kan suami bekerja di kantor juga sebagai dosen sebelum menjadi kepala BMKG. Saya jadi ketua Dharma Wanita, tetapi kan hanya lingkup kecil ya. Iya, lingkup universitas ya Bu. Iya, nggak sampai. Jadi di bawah fakultas, jadi departemen kita bilang. Departemen Teknik Sipil. Jadi, sangat kecil dibandingkan DWP BMKG. Ini ya Bu ya. Tapi saya merasa banyak terbantu oleh ibu-ibu DWP juga yang ada di pusat, yang ada di daerah, karena penerimaannya menurut saya sangat baik sangat baik terhadap orang asing. Mungkin kalau saya menganggap baru ya Bu diri saya orang baru, tapi penerimaannya sangat baik. Banyak ibu-ibu yang juga membantu, dan memang kita perlu upaya untuk mendengarkan sebenarnya apa yang diinginkan oleh ibu-ibu ini gitu. Seperti mungkin kemarin waktu kita membuat video seni itu video seni suara dan seni tari dan seni gerak sudah puisi. Tampil di YouTube ya Bu ya. Itu kan awalnya sebenarnya nggak akan kita lombakan, nggak akan ada penghargaan gitu, tetapi lalu ada usulan dari salah satu UPT, ibu-ibu UPT yang mengatakan pada editor video, ini effortnya sudah sangat besar dalam membuat ini, apakah tidak ada lomba gitu ya. Terus saya pikir lomba itu berarti perlu penghargaan ini. Lalu kita buatlah kategori-kategori di dalam pembuatan video tersebut, misalnya kostum terbaik, ada yang tata suara terbaik, ada yang sinematografi terbaik dan sebagainya. Jadi ada 15 kategori dan alhamdulillah itu mendapat apresiasi juga. Jadi kita mengapresiasi dan ibu-ibu juga sangat apresiasi dengan kegiatan tersebut. Berarti ibu-ibu juga terlihat sangat semangat sekali. Sobat Tapis, bisa kita lihat di YouTube-nya DWP BMKG, itu ada Bung Wara juga di sana bernyanyi dan menari ya Bu ya, untuk video seni ya dari DWP BMKG. Nah ini sangat menarik sekali memang.
bagaimana Ibu Mora ini sendiri sudah kayak tadi katakan sebagai pendatang baru tapi sudah punya inovasi membangun semangat untuk ibu-ibu DWP di seluruh Indonesia. Bagaimana bisa terangkai dalam satu video yang indah dari berbagai macam budaya di Indonesia itu seperti itu. Mungkin ada beberapa ibu-ibu yang kata, oh budaya di daerah timur itu seperti ini, di barat seperti ini, bagaimana yang di Jawa gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang tidak mengetahui. Nah, dengan adanya video YouTube itu sangat menarik sekali Bu. Saya juga sampai nggak, itu kan lumayan panjang tuh durasinya Bu ya. Saya walaupun panjang kok saya nggak bosen gitu. Karena saya penasaran nih apalagi nih dari video selanjutnya dari daerah lain gitu. Bagaimana nih? Padahal yang walaupun mereka belum profesional ya Bu ya, ibu-ibu DWP-nya, tapi mereka sangat berusaha iya penuh semangat untuk bisa profesional sebagai penari walaupun mereka bukan seorang penari dan penyanyi. Itu insya Allah baru awal ya. Oh iya, masih ada lagi ya Bu ya. Dari masih awal bagaimana kita membangkitkan bahwa ternyata kita ini terdiri dari satu bangsa Indonesia nih, dari beberapa pulau nih gitu kan. Itu baru awal untuk membuka semangat bahwa kebersamaan di antara melintasi pulau-pulau inilah gitu. Insya Allah selanjutnya akan ada banyak lagi yang bisa dilakukan ibu-ibu karena DWP BMKG. Ya, karena potensi ibu-ibu ini kan juga ternyata besar sekali. Iya, apresiasi mereka kepada DWP dan apresiasi DWP kepada mereka, berarti seperti itu, saling-saling mengapresiasi itu sangat dibutuhkan sehingga semangat itu akan terus ada ya Bu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan juga sebenarnya upaya memberikan bagi masyarakat, jadi tidak hanya untuk para anggota DWP saja, tapi bagaimana DWP ini bisa juga berkontribusi bagi masyarakat ya. Kan dari mulai mungkin karena ibu-ibu ya, dari mulai anak-anak kecil, kemudian mungkin yang remaja, lalu nanti ibu-ibu juga di daerah, lalu mungkin ada pemudanya yang bisa digerakkan gitu. Jadi saya kira kan kalau kita dulu meneladani Kartini ya, nah itu kan bagaimana cara memberdayakan perempuan, dan memang dari penelitian terakhir kan kalau perempuannya ini berdaya maka seluruh anggota rumah itu akan berdaya. Dan kalau pendidikan wanita ini lebih tinggi, itu terbukti bahwa anak-anaknya juga akan lebih terjamin dan keluarga itu akan lebih sejahtera. Jadi memang benar dikatakan bahwa wanita ini adalah pilar suatu negara ya. Gitu. Luar biasa sekali Bu ya. Kalau yang sudah Ibu jalani saat ini sudah kira-kira sudah berapa bulan Ibu sebagai ketua DWP? Ya, belum sampai setahun ya Ibu ya, 6 bulan, tapi sudah punya inovasi yang bisa membangkitkan kita semua di sini. Luar biasa. Nah, ini suatu komitmen, mudah-mudahan bisa menjadi komitmen kita semua sebagai anggota DWP BMKG. Ibu-ibu semua semangat. Dan ini juga nih saya mau penasaran nih Bu. Kira-kira pengalaman selama 6 bulan ini sebagai anggota sebagai ketua DWP, pengalaman dan tantangannya itu apakah sama tadi yang Ibu alami atau ada pengalaman-pengalaman yang lain yang menarik yang bisa dibagi di sini Bu? Ya, sebenarnya awal menjadi ketua DWP BMKG itu kan saya tidak tahu ada ART-nya seperti apa. Saya ingat sekali ya, waktu itu saya bilang saya serahkan saja ke ibu-ibu yang ada di DWP pusat, karena kan sudah lebih mengenal dan sudah lebih pengalaman. Karena saya di Jogja, saya bilang mungkin saya tidak bisa begitu aktif. Saya masih ingat tuh pertemuan pertama waktu Bapak dilantik, kemudian kami dari DWP dikumpulkan di satu ruangan. Waktu itu ada Ibu PLT Ketua DWP, kemudian ada Ibu Sekretaris DWP Pusat dan anggota yang lain, pengurus yang lain DWP Pusat. Dan saya mengatakan ini sepertinya saya nggak mungkin karena akan wirawiri Jogja Jakarta dan terlalu berat. Tapi kemudian saya diberitahu bahwa untuk istri kepala badan, kecuali kalau istri menteri itu statusnya akan menjadi penasehat. Sedangkan kalau istri kepala badan itu statusnya adalah ketua. DWP. Wah, berarti saya harus menjalankan nih gitu kan. Terus awal-awal ya sebenarnya saya hanya mengikuti jadwal. Waktu itu ada Hari Ibu, peringatan Hari Ibu, kemudian ada HUT DWP.
Ya saya diundang upacara, diundang untuk mendengarkan ceramah gitu ya. Itu aja gitu. Terus itu bulan November Desember. Kemudian bulan Januari mulai kita adakan rapat pertama. Baru berapa bulannya itu Bu ya? Ya, lalu itu pada saat itu kan ada 3 C ya, si pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Nah ternyata saya jumpai waktu itu masih bekerja sendiri-sendiri nih setiap C gitu. Loh ini kok belum terkoordinir dengan baik. Jadi kita harus mengkoordinir ketiga unggulan ya dari DWP itu untuk gimana nih caranya supaya bisa saling kerjasama. Nah, cuma saya ini memang orangnya kalau dibilang induktif. Jadi saya kalau ditanya mungkin rencananya apa, mungkin saya nggak bisa bilang oh tahun pertama program kerja gitu ya. Tahun pertama ini tahun kedua gitu. Tapi saya akan mengikuti arus nih. Nah, jadi waktu mau puasa itu kan saya pikir ini ibu-ibu kayaknya di rumah bukan, justru malah nggak banyak kegiatan kan, karena kan nah ini bagus kalau buat video. Jadi ide itu sebenarnya muncul begitu aja. Cuma sayangnya kan libur Lebaran itu lama ya, sehingga waktu untuk pengumpulan video harus kapan gitu. Tadinya saya berpikir seperti buku ini sepertinya bisa jadi akhir tahun, saya beri Hari Ibu gitu, tahun 2026. Tapi kemudian editornya bilang, enggak Bu, ini momennya Hari Kartini. Loh, Hari Kartini 21 April. Gimana ini? Bisa, ini kita harus bisa katanya. Oh ya, baik, mari kita lakukan gitu. Jadi ada setengah mengikuti air ya, mengalir mengikuti air. Jadi kita juga enggak program kerja begini begitu, tapi mengikuti waktu dan fleksibilitas dari suami juga bekerjanya seperti apa. Nah, dan alhamdulillah teman-teman di DWP Pusat juga sangat membantu. Jadi kita cepat akrab gitu ya. Jadi ya alhamdulillah kemudian bisa terjalin kerjasama yang baik dan program kerja yang terencanakan. Iya. Baik, berarti pengalamannya itu tadi Bu ya, pertama kali memimpin suatu organisasi ibu-ibu seluruh Indonesia dan harus tiba-tiba menyeimbangkan dengan profesi yang jauh tempatnya. Kalau profesinya itu sama tapi di tempat yang sama mungkin nggak terlalu sulit Bu ya tantangannya. Itu tantangan buat Ibu, berarti di sini pengalamannya juga sudah terlihat walaupun hanya baru berapa bulan gitu ya Bu ya. Luar biasa. Iya. Tapi ternyata ibu-ibu DWP BMKG ternyata banyak yang seperti saya ya. Iya, bekerja. Jadi, bekerja dan tinggal terpisah kota dengan suami kan. Jadi waktu Rakornas kemarin, waktu kita silaturahmi itu, saya juga baru tahu loh ternyata mungkin lebih dari 50%. Seperti Bu Debbie juga. Jadi ketika beliau-beliau bertanya, kita gimana memberdayakan? Terus saya bilang, ya saya juga sama sih, saya juga ada di kota lain gitu. Tapi ternyata kita bisa bikin video nih gitu. Jadi itu mungkin bisa menjadi contoh. Iya, berarti itu tantangan juga untuk semua ibu DWP bekerja yang menjadi anggota DWP ya di BMKG. Luar biasa sekali Bu pengalamannya, ibu-ibu jadikan pelajaran buat kita semua. Selanjutnya tadi Bu, tadi sudah disentil sedikit nih masalah buku itu ya Bu ya. Saya juga udah lihat nih ada buku di sini. Memang sebelumnya kita sudah pernah ada bedah buku ini ya Bu ya. Mungkin ada beberapa ibu-ibu yang belum melihat atau mendengar apa tentang cerita tentang buku ini. Luar biasa, tapi Ibu baru 6 bulan, sebelum 6 bulan rasanya ya, berarti tadi hanya berapa bulan tiba-tiba sudah ada program membuat buku seperti ini. Sedangkan dosen aja harus mikir gitu ya Bu ya. Dosen mikir dulu nyari materi dulu. Iya. Oh iya, karena ya wajar ya, Ibu seorang guru besar jadi kan buat seperti ini sudah punya kerangkanya, jadi tinggal menuangkan seperti itu dengan pengalaman-pengalaman. Nah, baik Ibu, ini buku yang sudah kami terima ya, ada beberapa ibu yang sudah menerima dan mungkin ada beberapa ibu DWP BMKG juga belum melihat buku seperti ini. Nanti ada di kita share ya Bu ya, ada di share secara digital, mungkin Bu bisa di seluruh Indonesia bisa seluruh Indonesia bisa baca. Kalau bentuknya langsung berbentuk buku mungkin ibu-ibu susah cari, belum ini sudah diperjualbelikan Bu? Ini baru dicetak terbatas di pengurus pusat. Oh berarti, nah jadi ibu-ibu nanti sabar, tenang ya. Yang linknya sebenarnya sudah kita share di DWP KUPT ya. KUPT ya, nanti berarti yang belum menerima seperti kita nanti
bisa membaca secara online gitu ibu-ibu. Nah ini judulnya Satu Seragam Beragam Peran itu ya, menarik ya, dari judulnya itu apa nih satu seragam beragam peran, tidak terlihat. Nah tapi kalau di atasnya kita sudah baca Dharma Wanita Persatuan itu ya ibu, bisa diceritakan tentang apa buku ini, dan bagaimana bisa terbentuknya dalam beberapa waktu. Dan saya yakin ini semua mungkin buah pikiran dan pengalaman yang ibu tuangkan dalam buku ini. Bisa diceritakan ibu tentang buku Satu Seragam Beragam Peran ini? Terima kasih. Jadi ini juga hasil kerjasama tim. Sebenarnya ada tim editor dan dari Humas, dari BMKG Pusat, kemudian ada yang desain itu juga. Jadi isinya sebenarnya tidak hanya tentang pikiran saya, tetapi justru tentang rangkuman kegiatan dari Dharma Wanita Persatuan BMKG itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Dan buku ini memang kemudian ditujukan bagi khalayak gitu ya, bagi yang sebenarnya pengen tahu DWP itu apa gitu. Nah, tulisan khusus saya itu ada di Selayang Pandang. Iya, saya sudah baca sedikit. Ya, babnya. Jadi itu mungkin bisa menggambarkan sedikit tentang sebenarnya pandangan orang tentang DWP itu seperti apa. Jadi waktu kecil saya sering ikut ibu untuk mengikuti kegiatan DWP di kantor bapak yang isinya tuh kan kalau DWP itu arisan gitu ya, bazar gitu kan. Ya saya ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kayaknya kegiatan ibu-ibu ya kayak gitu aja gitu. Kemudian waktu bapak udah jadi dosen, saya juga ikut DWP di kantor bapak. Pak Faisal itu, tapi waktu itu lebih didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga ya, yang ibu rumah tangga, sehingga saya sebagai dosen itu merasa, atau karyawati gitu ya, merasa nggak punya tempat gitu, karena kegiatan dilakukan di jam kerja, jam 10 pagi di tengah-tengah hari kerja, dan waktu saya usulkan untuk bisa nggak ini waktunya agak digeser supaya kami yang bekerja juga bisa ikut. Dan ternyata tidak berkenan, dan beliau-beliau itu mengatakan loh yang bekerja tidak hanya Anda, kami juga bekerja. Waduh, berarti saya sudah menyinggung nih gitu kan. Nah tapi gimana gitu, terus saya pikir kan banyak juga ya pendapat orang bahwa DWP ini seperti kaum elit gitu, mungkin istri-istri pejabat gitu ya, sukanya sosialita gitu kan, kayak karyawati juga mungkin bukan aku nih pekerja gitu ya, aku nggak ngerasa DWP, jadi DWP gitu. Nah, itu juga pandangan saya hampir 20 tahun. Setelah itu saya nggak ikut, berarti DWP ya udahlah milik sosialita gitu. Terus tapi suatu hari pada saat Pak Faisal tuh memimpin departemen, waktu itu pandemi, awal pandemi, otomatis saya menjadi ketua DWP-nya. Ya udah itu freeze kan, nggak ada apa-apa karena kita juga nggak saling ketemu. Nggak boleh ketemu ya, ada apa namanya physical distance ya. Tapi kemudian kan ada online ya, ada online meeting. Wah ini gimana ya? Karena arisan harus jalan terus nih gitu. Ya udah kita pertemuan online gitu. Nah ibu-ibu yang paripurna, karena kami anggotanya termasuk yang paripurna di teknik sipil. Bukan hanya aktif ya Bu, bukan yang hanya aktif. Nah itu yang paripurna itu sangat semangat, setiap kali online selalu nomor 1 kehadirannya gitu. Nah itu juga saya apresiasi, dan malah kita bisa membuat acara 17 Agustusan lomba itu bisa melalui online, kemudian melibatkan keluarga ya, jadi anak cucu dari para ibu-ibu ini juga ikut lomba online gitu. Ya misalnya cari pramuka yang kalau merah putih yang untuk laki-laki penggalang gitu kan. Nah langsung ada yang nyari cepet-cepetan tuh di rumahnya masing-masing. Yang punya cucu, yang punya anak penggalang kan dia punya gitu ya. Semangat ya. Nah, terus ini ada yang dapat. Nah seperti itu, dan ya sejak saat itu kemudian rame meskipun online ya kita ya. Lalu ketika pandemi sudah mau berakhir, saya berpikir bagaimana cara berkenalan dan menyatukan ibu-ibu ini. Memang paling gampang adalah dengan seni musik ya, karena ibu-ibu paling gampang ya. Sebenarnya ada yang lain ya, olahraga juga bisa mungkin menari atau karya banyak, memasak misalnya, karya yang lain banyak. Tapi yang gampang banget kan
nggak pakai modal itu nyanyi, Nyanyi, gitu ya. ya. Mari kita menyanyi, lalu kita panggilkan instruktur seni suara. Nah, awalnya juga ada yang pakai apa tuh? Apa APD yang kalau masker tapi pakai yang APD plastik ya Bu ya. itu Betul. lalu ada yang jauh sekali nyanyinya ada di sebelah sana karena takut tertular gitu kan masih ini langsung ya Bu, nggak online. nggak online lagi, ini sudah offline tapi ada yang ya. ibu-ibu yang senior itu kan sangat berjarak itu, Iya, takut kalau takut. ya terus tapi lama-lama kita bisa ketawa-ketawa gitu, terus bapak-bapak yang sudah mulai masuk kantor juga kan dengar ada suara ibu menyanyi gitu ya. Terus mahasiswa mungkin udah mulai ada yang latihan basket gitu kan. Nah terus suami saya, wah ini harus diadakan event. Lalu diadakanlah waktu itu event untuk pelepasan purna tugas. Jadi untuk bapak-bapak atau karyawati juga yang purna pensiun, ini harus ada eventnya ya, ibu-ibu nanti menyanyi di situ. Nah itu terus mulai cair lah. Setelah itu acaranya. Oh, itu yang pada saat menjadi Dharma Wanita sebelumnya ya Bu ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti di DWP juga akan ada acara-acara yang lebih menarik lagi yang bisa membangkitkan semangat ibu-ibu gitu ya Bu. Jadi terkait dengan Selayang Pandang buku tadi. Jadi kemudian setelah itu baru saya memahami arti Dharma, Wanita dan Persatuan. Oh, yang sesungguhnya. Ya, jadi Dharma itu memang sosial ya, kita memberikan tanpa berharap kembali untuk kita gitu. Kemudian wanita memang ini dilakukan oleh wanita, bukan yang pria ya. Saya nggak tahu pria mungkin nanti akan membentuk paguyuban Beda sendiri. lagi namanya Bu, bukan DWP. Lalu kata kuncinya sebenarnya adalah persatuan. Jadi bagaimana kita menyatukan keluarga besar. Tidak hanya keluarga kita sendiri, tapi keluarga dari institusi tempat kita bekerja atau tempat suami kita bekerja. Nah, menyatukannya dengan apa gitu kan? Tidak harus selalu kegiatan yang ilmiah ya, mungkin yang sesuai dengan pekerjaan, tetapi dengan banyaknya kegiatan sosial ini, contohnya menyanyi itu, kemarin ada waktu kita menyanyi Manusia Kuat, waktu video ditayangkan di Rakornas itu, ada salah satu anak yang menyanyi sampai habis. Saya bilang, Dek kok hafal juga lagu ini gitu. Lah kan Bunda menyanyi itu tiap hari katanya. Jadi semua orang di rumah jadi ikutan tahu, ya. Terus nanti bapaknya kan ada yang istrinya menyanyi, terus bapaknya ya kuat katanya. Gitu. Terus ada yang istri saya sekarang tiap hari menyanyi gitu. Jadi itu kan menghidupkan suasana rumah ya sebenarnya. Dan juga mungkin supaya ibu-ibu di rumah nggak bosan ya Bu ya. Ternyata ada kegiatan nih yang Dharma Wanita yang tidak membosankan seperti itu. Jadi mereka juga ada kegiatan walaupun cuma sekedar menyanyi, mereka seperti itu salah satu refreshing buat mereka ibu-ibu rumah tangga kita yang ibu-ibu DWP tidak bekerja. Ya, kalau ibu-ibu DWP bekerja juga mungkin hiburan juga bisa juga seperti itu. Jadi yang selama ini cuma di depan laptop atau di belakang meja tiba-tiba sambil masak nyanyi gitu. Kenapa mau hafalan nih, mau tampil mau tampil jadi harus hafal jadi harus diingat-ingat terus, jadi ke bawah-bawah sampai semua keluarga ya Bu ya. Luar biasa sekali. Menarik ini untuk bukunya Ibu, ibu-ibu DWP silahkan dibaca. Mudah-mudahan dengan membaca buku dengan judul Satu Seragam Beragam Peran ini membuka pandangan kita apa itu tentang DWP ya Bu ya. Yang mungkin selama ini tadi sama mungkin berpikiran seperti Ibu Mora yang dulu itu sudah setelah membaca ini kita tahu itulah fungsinya organisasi DWP ini. Itu bukan hanya ibu-ibu yang arisan, ibu-ibu yang datang pertemuan ngobrol-ngobrol sejenak kemudian bubar, tidak ada perolehan, tapi bagaimana caranya bersatu menjadi satu persatuan yang memiliki kebermanfaatan bukan untuk kita sendiri tapi untuk orang lain juga ya, seperti itu ya. Sama mungkin perlu dipahami juga bagi ibu-ibu DWP bahwa itu kan yang saya ceritakan itu berarti pengalaman belajarnya tentang DWP ya, saya bilang learning journey itu kan nggak sama antar setiap anggota DWP. Mungkin ada yang merasa itu cuma arisan aja, artinya masih sampai seperti itu. Kemudian ada yang merasa enggak, itu cuma buat kaum elit gitu kan.
Tapi ada yang ibu-ibu yang memang sudah benar-benar memahami fungsi dari Dharma Wanita Persatuan dan bisa menggerakkan DWP-nya dan bahkan menggerakkan partisipasi masyarakat sekitarnya. Nah, beberapa kita bilang continuum of learning ya. Jadi kan ada beberapa ini kan berbeda-beda. Nah, mungkin bisa saling memahami. Jadi yang sudah paham betul ya jangan merasa kamu kan belum paham lah nggak usah ikut-ikut aja misalnya, tapi justru bagaimana mengajak yang belum ikut-ikut ini ya. Berbagi. Sedangkan yang merasa belum bisa ikut-ikut ya jangan kemudian apatis, ibu-ibu cuma kayak itu juga gitu. Tapi berusaha belajar gitu ya dari kok bisa ibu ini kok bisa sampai menggerakkan masyarakat gimana dan sebagainya. Itu tadi perlu melihat perkembangan Dharma Wanita kita juga, Bu. Bukan hanya di Dharma Wanita BMKG, mungkin juga bisa dilihat dari perkembangan DWP institusi lain, instansi lain seperti itu. Baik, untuk yang terakhir Ibu penutup ini, bagaimana harapan untuk perempuan Indonesia dari Ibu? Bisa juga melalui buku ini atau ada bagaimana yang dapat Ibu sampaikan harapan-harapan untuk perempuan Indonesia? Silakan Ibu. Kalau saya nggak tahu ya, tapi suami saya menyebut ras paling kuat di dunia adalah wanita, ya kan? Ras terkuat. Jadi bersikaplah kuat gitu dan mungkin bermimpilah setinggi langit ya bagi para wanita ini, karena sebenarnya tidak ada yang menghalangi Anda. Kalau ada yang ya kemudian kita berdoa ya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada yang menghalangi maka itu tidak bagus gitu. Jadi kita perlu istiqomah dalam mengejar cita-cita itu tidak harus muluk-muluk ya mau ke bulan gitu kan, nggak seperti itu cita-citanya, tapi mungkin bagaimana bisa memberdayakan masyarakat sekitar atau bagaimana bisa memberdayakan keluarga. Mungkin bisa belajar dari ibu-ibu lain gimana sih cara mendidik anak yang lebih baik, atau ya kalau kita lihat orang lain itu jangan sampai kita iri, tapi justru kita harusnya sikapnya kok dia bisa begitu caranya gimana sih gitu. Jadi ya kan misalnya ada yang ibu-ibu yang putra-putrinya misalnya berhasil, atau ibu-ibu yang mampu mengelola ekonomi yang berhasil lah, itu justru kita malah bertanya pada orang-orang seperti itu caranya bagaimana. Jadi kita ingin belajar dari apa yang mereka kok keberhasilan mereka gitu. Jadi bukan dia kok begini dia begitu aku nggak mungkin bisa. Nah ini yang mungkin sikap dari para wanita itu yang perlu diperkuat lah. Percaya diri tentunya, mencintai diri sendiri dulu, baru setelah itu bisa ikut memberdayakan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Baik, terima kasih Ibu. Berarti harapannya terhadap wanita di Indonesia ini menjadi kuat seperti lagu yang ada di sana Ibu ya. Menjadi manusia kuat, itu juga wanita harus menjadi wanita yang kuat, berdaya, percaya diri. Percaya diri dan berguna untuk semua ya, bukan hanya untuk diri sendiri, keluarga dan juga orang lain, seperti itu. Luar biasa sekali pesannya untuk Ibu Mora. Iya, saya ada Ibu ingat ini kita Bu, ya apa namanya jargon DWP kita, bagaimana Ibu? Kuat, berdaya, DWP BMKG sehat berdaya, menawan bahagia. Ya, itu adalah apa namanya Bu? Yel-yelnya DWP BMKG ya. Sama seperti pesan yang Ibu sampaikan tadi. Baik, kita sudah di akhir acara. Sobat Tapis, alhamdulillah pada hari ini obrolan kita ya, walaupun sepertinya singkat, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ibu Mora sudah berbagi di podcast kita hari ini. Mudah-mudahan bisa membuat pengetahuan ibu-ibu DWP, tidak hanya di ibu-ibu DWP BMKG, juga ibu-ibu DWP yang melihat podcast ini juga bersemangat dan juga bisa membaca buku yang sudah dibuat ini, mudah-mudahan bisa menasional ya, bukunya bisa dibaca oleh semua ibu DWP nasional, bukan hanya di BMKG saja, seperti itu Ibu. Baik, kita sudah di akhir acara Ibu, terima kasih atas kedatangannya, selamat beraktivitas kembali, mudah-mudahan setelah dari Lampung ini
bisa memberikan semangat untuk ibu-ibu DWP yang datang. Daerah lain ya? Ya, Insya Allah. terima kasih untuk kedatangan di DWP BMKG Lampung. Baik, Sobat Tapis, itu saja untuk obrolan kita hari ini. Kita tutup. Tabi pun. Ya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.